Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang perbedaan dalam memandang Allah. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Maka kemudian Nabi Muhammad menjawab, al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kalian tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Di hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang melihat Allah. Ada dua kalimat yang mirip tapi beda. Pertama, Nabi nyebutnya ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Ada kalimat seakan-akan, ya. Apa bedanya melihat dengan seakan-akan melihat? Ini nanti ada perbedaannya, ya. Bahwa seakan-akan melihat Allah itu terjadi ketika seseorang masih ada di dunia, ya. Orang yang masih ada di dunia jika ingin melihat Allah itu tidak bisa langsung lihat Allahnya, tapi harus melalui perantara makhluknya. Karena kalau harus langsung lihat Allahnya, kita tidak akan punya kekuatan atau punya kemampuan untuk menangkap penampakan Allah. Maka tuntunannya kita diajarkan melihat Allah dalam ciptaannya. Maka bahasa yang dipakai seakan-akan melihat Allah, karena sebenarnya dia melihat ciptaan Allah, ya. Mata lahirnya yang lihat ciptaan, mata batinnya yang lihat yang menciptakan. Karena masih pakai perantara, maka disebutnya dengan ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah. Berbeda halnya nanti kalau sudah di akhirat, ya. Kalau sudah di akhirat, seseorang itu langsung lihat zatnya Allah, ya. Sudah tidak melalui perantara lagi, ya. Sudah tidak melalui perantara lagi. Jadi sama-sama melihat Allah di dunia dengan di akhirat itu beda. Di dunia melihat Allah harus melalui perantara ciptaannya, di akhirat tidak. Maka Nabi mengatakan melihat Allah di dunia itu hanya kalimatnya seakan-akan, ya, seakan-akan. Kemudian pertanyaannya, mengapa beda memandang Allah di dunia dan di akhirat, padahal yang dipandangkan sama-sama Allah, ya. Yang dilihat satu kok bisa beda, itu kenapa? Jawabannya, ketika seseorang di dunia, maka yang indrawi itu lebih kuat daripada yang maknawi. Istilahnya itu mata lahirnya lebih tajam dari mata batinnya. Itu ketika di dunia. Atau dengan kata lain, ya, hikmah lebih tampak jelas, kemudian kudroh tersembunyi. Penjelasannya bagaimana?
begini. Contohnya ya. Ketika turun hujan, maka semua orang mampu memahami hikmah turunnya hujan. Orang yang paling bodoh pun kalau mau sedikit berpikir pasti tahu apa hikmahnya turun hujan. Bahwa dengan turun hujan itu hikmahnya tanah yang tadinya kering dan gersang menjadi basah dan subur. Kalau sudah subur kemudian bisa tumbuh aneka macam tanaman yang nanti bisa dimakan oleh manusia, baik daunnya, bunganya, buahnya atau bahkan batangnya. Banyak sekali ya hikmah adanya hujan, bisa dilihat oleh siapapun. Berbeda halnya dengan kudrah, kuasa Allah menciptakan hujan, itu hanya bisa dilihat oleh orang yang mau menggunakan akal rohaninya, mau melakukan perenungan. Kalau dia tidak merenung, dia tidak akan menemukan bukti kuasa Allah dalam turunnya hujan. Contohnya begini, ya. Bukti kuasa Allah dalam menurunkan air hujan itu adalah pertama, Allah menyimpan air yang jumlahnya sangat banyak, itu tidak disimpan di laut, tidak disimpan di darat, Pak, tapi malah disimpan di langit. Di langit, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan bahwa wa yunazzilu minas sama'i ma'an tahura, dan Allah telah menurunkan air dari langit untuk alat bersuci. Tidak ada ayat yang menjelaskan misalkan Allah menyimpan air di darat atau di laut, tapi selalu kalimatnya itu menurunkan air dari langit. Jadi Allah nyimpan air itu di langit. Ya, nyimpannya di langit. Kemudian karena Allah nyimpannya di langit, maka mudah untuk ditasarufkan di bagian bumi mana saja. Di mana ada bumi yang kering perlu air hujan, maka air yang sudah ada di langit itu tinggal digiring pakai angin, kemudian diturunkan di bumi yang Allah kehendaki tanpa menimbulkan kerusakan. Ya. Berbeda halnya kalau misalnya semua air itu Allah simpan di darat atau di laut, itu kalau mau dialirkan di tempat yang jauh dari laut, maka harus ada tsunami, harus ada air banjir rob dan seterusnya. Itu biasanya dampaknya akan banyak menimbulkan madorot, ya. Di samping juga tetap ada manfaatnya. Maka Allah sungguh maha kuasa, maha bijaksana, nyimpen air itu di langit, sehingga bisa ditasarufkan di bumi bagian mana saja tanpa menimbulkan kerusakan. Nah, pemahaman yang seperti ini itu tidak bisa dipahami oleh semua orang. Hanya mereka yang mau merenung, mau berpikir, mau menggunakan akal rohaninya. Itu namanya kudroh. Ya. Kalau hikmahnya, kegunaannya air hujan itu bisa dipahami oleh semua orang karena tampak jelas. Ya. Yang dimaksud bahwa di dunia ini itu yang indrawi lebih kuat daripada yang maknawi. Hikmah lebih tampak jelas daripada kudroh yang tersembunyi. Nah, berbeda halnya nanti di akhirat. Di akhirat itu yang terjadi sebaliknya di dunia. Ya. Di akhirat itu nanti yang maknawi mengalahkan yang indrawi. Mata batin itu lebih tajam daripada mata lahir, itu nanti di akhirat. Kudroh tampak jelas, sehingga keterbukaan zat Allah di akhirat itu lebih terbuka, lebih banyak dibanding dengan ketika di dunia. Sehingga di akhirat seseorang mampu menyaksikan Allah, memandang Allah tanpa melalui perantara. Kalau di dunia harus melalui perantara. Nah, kemudian yang demikian ini berlaku bagi orang-orang istimewa, orang-orang khawas, yaitu para rasulnya Allah, para nabinya Allah, para walinya Allah, itu seperti itu. Adapun untuk orang awam itu sama-sama melihat Allah, itu durasinya beda, ya, durasinya beda.
Jadi memandang Allah di dunia dengan di akhirat beda. Di dunia melalui perantara makhluknya, di akhirat tidak. Sekarang di akhirat sama-sama melihat Allah di akhirat, antara orang-orang istimewa dengan orang-orang awam juga beda. Durasinya yang beda ya. Jadi kalau yang khawas, yang istimewa itu selalu memandang Allah selama-lamanya. Tapi untuk yang orang awam ya, itu ya mereka memandang Allah tapi cuma sesaat. Ya, cuma sesaat. Tapi walaupun sesaat, di akhirat ya, itu juga tetap lebih lama jika dibanding dengan di dunia. Ya, karena waktu di akhirat itu beda dengan waktu di dunia. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa orang awam pun juga akan mampu menyaksikan Allah di akhirat. Itu menyaksikannya bagaimana? Jawabannya ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama adalah ayat hura lahum nuron. Allah menampakkan dirinya pada orang awam tadi dalam bentuk cahaya min anwari qudsihi, dari cahaya-cahaya sucinya. Jadi Allah yang menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya dari beberapa cahaya maha sucinya Allah. Kemudian setelah Allah menampakkan diri dalam bentuk cahaya, wa yulhihim al-ma'rifata fihi. Kemudian Allah memberikan ilham kepada si hamba tadi untuk memahami dan mengenal Allah. Jadi itu kemungkinan pertama. Jadi Allah menampakkan diri dalam bentuk cahaya yang maha suci, kemudian Allah memberikan ilham kepada hambanya untuk mengenalinya. Jadi tetap saja orang itu bisa memandang Allah karena Allah yang menampakkan dirinya. Orang bisa mengenal Allah karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada si hamba tadi. Nah, itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan yang kedua, au yufnihim an qisihim fi dzalikal waqti hatta yashhadu ma'aniyadzati. Kemungkinan kedua adalah Allah menfanakan hambanya tadi dari indrawinya. Jadi indra kita di akhirat oleh Allah ditiadakan, ya, dinolkan. Nah, ketika si hamba tadi sudah fana, yang menfanakan juga Allah, kemudian Allah memberikan kesempatan si hamba tadi untuk menyaksikan zatnya. Wa yataladzatu, dan mereka merasa lezat bi ru'yatiha, sebab menyaksikan Allah. Tapi yang demikian ini tidak selamanya. Summa yarudduhum ila khisihim. Kemudian sesaat sesuai dengan yang Allah kehendaki, kemudian dia dikembalikan ke semula. Jadi kalau yang orang-orang istimewa, ya, para rasul Allah, para nabi Allah, para walinya Allah, itu terus menyaksikan Allah di akhirat sana. Nah, untuk yang selain itu, ya, selain orang-orang khawas, orang-orang awam, itu mereka hanya sesaat, ya. Dan itu pun caranya ada dua kemungkinan tadi itu. Pertama, Allah menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya, kemudian Allah mengilhami si hamba tadi untuk mengenalinya. Atau yang kedua, Allah menfanakan si hamba itu, meniadakan indrawinya, dinolkan, kemudian mereka mampu menyaksikan zat Allah dan merasa nyaman, merasa lezat setelah dia menyaksikan Allah. Tapi yang demikian ini tidak selamanya, kemudian dikembalikan ke semula. Nah, walhasilu, kesimpulannya, anat tajaliyat dzati ala qismaini. Sesungguhnya penampakan zat Allah itu ada dua bagian. Ya. Qismun yakunu biwasat itin kasifatin. Bagian pertama, bahwa penampakan Allah itu terjadi dengan beberapa perantara yang tebal. Maksudnya itu perantara makhluknya yang bisa kasat mata. Dhahiruha dzulmatun wa batinuha nurun. Luarnya gelap, dalamnya terang. Dhahiruha hikmatun wa batinuha qudratun.
luarnya hikmah, dalamnya qudrah, ya. Dhahiruha khisun wa batinuha maknan. Lahiriahnya indrawi, dalamnya maknawi. Wa huwa tajalli hadidar, yang demikian ini adalah penampakan Allah di dunia. Ketika kita masih di dunia, Allah bisa disaksikan melalui perantara makhluknya yang tebal atau yang kasar, yang bisa dilihat dengan mata. Wa qismun yakunu biwasaitin latifatin. Bagian kedua, Allah akan bisa disaksikan dengan perantara yang lembut, nuroniyatin, yang kesemuanya berupa cahaya, ya. Dhahiruha nurun wa batinuha nurun, luarnya cahaya, dalamnya juga cahaya. Dhahiruha qudratun wa batinuha hikmatun, luarnya qudrah, dalamnya hikmah. Ini kebalikan dari di dunia. Kalau di dunia itu yang tampak hikmahnya, qudrahnya tersembunyi. Tapi nanti di akhirat, ya, qudrahnya tampak jelas, nah hikmahnya malah jadi tersembunyi. Dhahiruha maknan wa batinuha khisun, luarnya maknawi, batinnya atau dalamnya indrawi. Wa huwa tajalli daril akhirah, yang dimana ini penampakan Allah nanti di akhirat. Nah, fal arifuna, maka orang-orang yang telah mengenal Allah, lama khasola, tatkala berhasil lahum bagi mereka apa suhudu menyaksikan, wal ma'rifatu dan mengenal, fi hadidar di dunia ini, wa fitil kadar dan nanti di akhirat, layah jubuhum, maka tidak akan menghalangi mereka anillahi dari menyaksikan Allah apa hurun bidadari wala kusurun, dan juga tidak istana. Untuk orang-orang yang telah mengenal Allah, ketika mereka telah berhasil menyaksikan Allah dan mengenal Allah di dunia maupun di akhirat, maka pengenalannya terhadap Allah itu tidak terhalang oleh apapun, tidak terhijab oleh bidadari, juga tidak terhijab oleh istana surga. Dia tetap melihat Allah. Balda iman fin nadrati, tetapi dia selalu memandang Allah, wasururi dan selalu bergembira, wa nadrati dan selalu tampak indah, wal huburi dan mereka selalu bergembira atau senang. Jadi di antara nikmat surga, maka sesungguhnya nikmat tertinggi itu adalah menyaksikan Allah. Maka ketika orang-orang arif yang telah mengenal Allah itu memandang Allah, itu yang lain-lain itu menjadi tidak kelihatan. Bidadari nggak kelihatan, istana surga juga kelihatan, makanan-makanan, buah-buahan di surga itu semuanya tertutup. Dengan indahnya menyaksikan Allah, dengan senangnya menyaksikan Allah, dengan gembiranya menyaksikan Allah, semuanya jadi tertutup. Ini kelasnya para arifun, ya. Jadi cantiknya bidadari tidak menghalangi dari penyaksiannya terhadap Allah. Allah tetap lebih cantik. Megahnya istana surga tetap tidak menghalangi kemegahan kekuasaan Allah atau kemegahan Allah. Sehingga dia tetap memandang Allah. Wadhalika, yang demikian itu, annahum sesungguhnya arifun, lama arafahum bihi huna lam yahjubhum hunalika. Orang-orang yang telah mengenal Allah di dunia itu sampai nanti di akhirat dia juga tidak akan tertutup atau terhalang oleh apapun, ya. Jadi orang yang di dunia sudah mengenal Allah itu di akhirat juga akan mengenal Allah. Yang di dunia selalu memandang Allah, maka di akhirat juga selalu memandang Allah. Yang di dunia pandangannya terhadap Allah tidak terhalang oleh apapun, nanti di akhirat pandangannya terhadap Allah juga tidak terhalang oleh apapun. Maka kemudian dikatakan yamutul mar'u ala ma asa alaihi wa yub'asu ala ma mata alaihi. Ini salah satu kalimat yang sering saya nukil dalam beberapa pengajian yang lalu, ya, bahwa seseorang akan mati dalam keadaan menurut apa yang paling banyak ia lakukan waktu masih hidup. Dan nanti saat dibangkitkan itu juga keadaannya sama dengan saat dia menjelang mati.
Artinya begini, ya. Ketika seseorang itu di dalam hidupnya dia selalu berzikir, aktivitasnya banyak dipakai untuk berzikir. Nanti pas mau mati itu juga pas lagi zikir. Terus nanti setelah dibangkitkan dalam kondisi zikir. Itu maksudnya. Ya. Contoh yang lain, orang di dunia rajin sholat sunnah. Nanti bisa jadi matinya pas lagi sholat sunnah. Baik mau sholat atau lagi sholat atau sesudah sholat. Terus nanti saat dibangkitkan juga dalam kondisi sholat. Ketika di dunia dia rajin baca Quran. Nanti matinya biasanya ya pas lagi baca Quran, pas mau baca atau habis baca. Terus nanti saat dibangkitkan dari kuburnya juga pas lagi baca Quran. Itu akan terjadi terus begitu. Nah, sebaliknya kalau aktivitas di dunia yang dilakukan adalah keburukan, naudzubillah, misalnya dia sering mabuk, nanti matinya pas lagi mabuk, bangkit dari kubur juga dalam kondisi mabuk. Itu yang terjadi seperti itu, ya. Maka mari kita manfaatkan sisa umur kita untuk kebaikan-kebaikan, supaya nanti kita ini pas matinya dalam keadaan berbuat baik, terus nanti pas dibangkitkan juga dalam keadaan berbuat baik. Nah, terkait dengan hal ini kan kita sudah sering menyaksikan, ya. Ada orang yang meninggal dunia saat khutbah. Ada orang yang meninggal dunia saat azan atau iqomah. Ada orang yang meninggal dunia saat ceramah, saat ngaji ada, ya. Saat baca Quran juga ada. Tapi di sisi lain kita juga lihat, karena dia banyak olahraga matinya pas lagi olahraga. Karena dia banyak menyanyi matinya pas lagi nyanyi, dan macam-macam, ya. Jadi umumnya seperti itu. Walaupun ya tidak semuanya, tapi umumnya seperti itu. Ya mutul mar'u ala ma asa alaihi wa yub'asu ala ma mata alaihi. Bi khilafil amati, berbeda dengan orang orang umum. Fa innahum, maka sesungguhnya orang umum, lama hajabahum, tatkala mereka terhalang guna di dunia ini, terhalang dari menyaksikan Allah, bisuhudi anfusim, sebab mereka menyaksikan dirinya, in hajabu, maka mereka juga akan terhalang hunaka di akhirat nanti, an ru'yatil ma'budihim, dari menyaksikan yang disembah oleh mereka. Jadi kalau orang yang selalu mengenal Allah, sebagaimana waktu hidup di dunia dia selalu memandang Allah, saat mati memandang Allah, saat bangkit dari kubur memandang Allah. Orang karena ketika hidupnya dia terhalang dari menyaksikan Allah, nanti matinya juga terhalang menyaksikan Allah, bangkit dari kubur juga terhalang dari menyaksikan Allah. Illa fi waktin mahsusin, kecuali di waktu tertentu, ala wajhin mahsusin, dengan cara tertentu. Ini untuk orang ya. Jadi kalau orang yang khos tadi itu kan terus menerus menyaksikan Allah, itu terus menerus tidak terhalang oleh apapun. Tapi kalau orang kayak kita ini, itu nanti ya bisa menyaksikan Allah, tapi waktunya itu pendek, tidak seperti para nabi, para wali. Nah, kemudian cara memandangnya juga beda. Yang tadi sudah kita bacakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya, kemudian mengilhami manusia untuk mengenalinya. Atau Allah menfanakan manusia itu sehingga bisa menyaksikan Allah. Nah, itu pun juga hanya sesaat, tidak selamanya. Tapi kalau yang orang istimewa itu selamanya terus menerus. Walidzalika, maka dari itu kataba telah menulis sirat sapa Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi Al-Hatimi, ilal Imamir Razi, kepada Imam Ar-Razi. Faqala, kemudian berkata sapa Ibnu Arabi lahu, kepada Imam Ar-Razi, ta'al, kesinilah engkau, nu'arrifuka, aku akan memperkenalkan kepadamu, billahi, kepada Allah, al-yauma, hari ini, qabla antamuta, sebelum kalian mati. Jadi terkait dengan keterangan tadi, maka
Ibnu Arabi, salah seorang tokoh sufi, itu pernah kirim surat kepada muridnya yang bernama Imam Ar-Razi, diminta untuk datang akan diajari mengenal Allah di dunia sebelum dia mati. Karena kalau sudah kenal sebelum dia mati, nanti pas mati juga tetap kenal, bangkit dari kubur juga tetap kenal. Nah, wasuila, dan ditanya siapa Syekhu Abu Muhammad, Syekh Abu Muhammad. Syekh Abu Muhammad itu nama panggilan. Nama aslinya siapa? Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma lebih populer dipanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebenarnya nama panggilannya itu adalah Abu Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya an rajulin, tentang seorang laki-laki yadda'i, yang mengaku-ngaku annahu, bahwasanya dia yaro, telah melihat Allah bi basarihi, dengan mata lahirnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu pernah ditanya seseorang tentang ada orang yang ngaku-ngaku bahwa dia melihat Allah dengan menggunakan mata lahirnya di dunia, menggunakan memandang Allah dengan mata lahirnya, dan itu terjadi di dunia. Fastada'ahu, maka kemudian Syekh Abdul Qadir dan orang yang bertanya tadi memanggil orang yang ngaku-ngaku tadi itu. Fasa'alahu, kemudian Syekh Abdul Qadir menanyainya andalika, tentang pengakuannya. Wahai anak muda, saya dengar berita bahwa engkau pernah berkata, katanya engkau melihat Allah dengan mata lahirmu. Apa benar? Faqala, kemudian anak muda itu menjawab, na'am, benar. Fantaharohu wa nahahu, kemudian oleh Syekh Abdul Qadir anak muda tadi dibentak dan dilarangnya an hadzal qauli, dari ucapan yang seperti ini. Hus, jangan ngomong begitu, maksudnya begitu ya. Nah, begitu Syekh Abdul Qadir membentak dan melarang seseorang yang mengatakan bahwa dirinya melihat Allah dengan menggunakan mata lahirnya, kemudian orang yang bertanya tadi bertanya lagi, yang bertanya tadi, sumakira lahu, kemudian ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir, amuhikun huwa amubtilun, wahai Syekh, apakah anak muda ini dia bodoh atau yang diomongkan itu salah, pengakuannya itu salah? Faqala, kemudian Syekh Abdul Qadir memberikan penjelasan, huwa muhikun, anak muda yang ngaku bahwa dia melihat Allah dengan mata kepalanya itu tidak salah, tapi dia bodoh. Mulabisun, dan dia mulabisun alai, dan dia tidak bisa membedakan antara pandangan lahir dan pandangan batin. Jadi Syekh Abdul Qadir tidak menyalahkan, sebenarnya bisa terjadi bahwa seseorang itu melihat Allah di dunia tapi tidak menggunakan mata lahirnya, yang benar itu menggunakan mata batinnya. Cuma si anak muda tadi mengatakan dia melihat Allah di dunia itu dengan menggunakan mata lahirnya. Nah, mengapa kok dia ngomong begitu? Karena mereka belum bisa membedakan mana yang mata lahir, mana yang mata batin. Nah, ceritanya begini, wadzalika, yang demikian itu, annahu, bahwasanya anak muda tadi syahida, dia telah menyaksikan Allah bi basiratihi, dengan mata batinnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada basor, ada basiroh. Itu beda Pak, sama-sama maknanya melihat, ya. Jadi kalau basor itu melihat dengan mata kepala, mata lahir. Kalau basiroh itu mata hati atau mata batin. Nah, yang terjadi pada anak muda tadi itu sebenarnya kata Syekh Abdul Qadir adalah dia menyaksikan Allah, dia menyaksikan dengan menggunakan mata hatinya, tidak dengan menggunakan mata lahirnya. Menyaksikan apa? Nurul jamali, cahaya keindahan Allah. Summa kharaqa min basiratihi, kemudian cahaya keindahan Allah ini menembus, ya, dari mata hatinya si anak muda ila basorihi, sampai ke mata lahirnya. Jadi yang benar itu sebenarnya dia itu melihat cahaya keindahan Allah menggunakan mata hatinya. Terus pandangan cahaya keindahan Allah ini menembus ke mata lahirnya. Jadi malah mata hatinya dulu yang melihat. Nah, fanabadha faro'a basaruhu basiratahu.
Akhirnya mata lahirnya melihat mata hatinya. Jadi yang benar, yang lihat dulu itu adalah mata hatinya, terus tembus ke mata lahirnya gitu. Wa basiratuhu yattasilu su'auha binuri suhudihi. Kemudian mata batinnya itu cahayanya nyambung dengan cahaya penyaksiannya. Fadhanna anna basarahu ra'a ma syahitahu basiratuhu. Akhirnya si anak muda ini jadi bingung, ya. Dia menyangka bahwa mata lahirnya telah menyaksikan apa yang dilihat oleh mata hatinya. Wa inna ma ra'a basaruhu basiratahu. Padahal sungguhnya yang dia lihat itu adalah mata lahirnya ngelihat mata batinnya gitu. Nah, kesimpulannya annahu bahwasanya in akasa, jadi kebalik. Apa basaruhu mata lahirnya fi basiratihi dalam mata batinnya. Fara'ahu maka si anak muda tadi melihat Allah bi basiratihi dengan mata hatinya, tapi wadonna dia menyangka annahu bahwasanya dia ra'ahu melihat Allah bi basarihi dengan mata lahirnya. Jadi kesimpulannya sebenarnya yang terjadi adalah anak muda tadi itu melihat Allah dengan menggunakan mata hati. Cuma dia menyangka yang lihat itu adalah mata lahir. Maka oleh Syekh Abdul Qadir tidak disalahkan, hanya dia salah dalam mengungkapkan atau salah memberikan kesimpulan, ya. Jadi sebenarnya yang melihat itu bukan mata lahir tapi mata batin, ya, mata batin. Terus tembus ke mata lahir gitu. Wa makna dzalika, makna dari penjelasan tadi adalah anar-ruha, sesungguhnya ruh madamat mahjubatan bil basariyati, selama ruh manusia itu masih terhalang oleh sifat kemanusiaan, karena nadharu innama huwa lil basaril hissi, maka yang dominan memandang itu adalah pandangan lahir, ya. Jadi kalau roh yang ada pada diri manusia itu masih terhalang oleh sifat kemanusiaannya, maka yang paling efektif dalam memandang segala sesuatu adalah mata lahirnya. Ini kayak kita inilah ya. Kita ini pandangan rohani kita dengan pandangan jasmani kita kan rata-rata masih tajam pandangan jasmani. Ya, kenapa? Karena roh kita masih terhalang oleh sifat kemanusiaan kita, sehingga kita lebih tajam pandangan mata lahirnya dari mata batinnya. Nah, fala yara ilal khissa. Akhirnya karena yang efektif itu pandangan lahir, yang lahir itu juga hanya bisa memandang yang bersifat lahiriah. Yang indrawi hanya bisa memandang yang indrawi, enggak bisa memandang yang maknawi. Mata lahir itu ya hanya bisa menangkap yang kasat mata, yang tidak kasat mata lahir tidak bisa melihat. Nah, itu ketika ruh yang ada dalam diri manusia masih terhalang oleh sifat kemanusiaan. Sekarang sebaliknya, ya. Fa idza stawalati ruhaniyatu alal basariyati in akasa. Kalau roh manusia itu sudah mengalahkan sifat basariyahnya, rohaninya lebih menguasai, maka yang terjadi adalah sebaliknya, ya, sebaliknya. Tinadharul basari ila basirati fala yarul basaru ilal ma'ani, maka mata hatinya lebih tajam dari mata lahirnya. Itu ketika rohaninya sudah lebih unggul daripada basariyahnya. Jadi itulah sekalian tentang perbedaan dalam memandang Allah, ya. Jadi memang ada peristiwa atau kejadian seseorang memandang Allah itu benar-benar ada, karena itu disabdakan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi ditanya apa itu ihsan, ihsan itu kalian ketika beribadah kepada Allah seakan-akan kalian memandang Allah, melihat Allah. Dikatakan seakan-akan karena melihatnya melalui perantara. Nah, jika kalian tidak mampu melihat Allah secara langsung, ya, karena Allah masih menutup dirinya, ya, dengan cahaya rahasianya, maka paling tidak kalian sadar bahwa dalam beribadah itu kalian selalu dilihat oleh Allah. Nah, seseorang
akan mampu melihat zat Allah secara langsung itu nanti kalau sudah di akhirat. Baik yang orang-orang istimewa maupun orang-orang awam yang iman itu semuanya nanti akan mampu melihat zat Allah secara langsung di akhirat. Cuma yang beda durasinya. Ya, yang beda durasinya. Yang orang istimewa akan selalu memandang Allah, tidak terhalang oleh bidadari, tidak terhalang oleh indahnya surga dan nikmatnya surga. Sementara orang yang awam itu hanya sesaat saja memandang Allah. Setelah itu dia asik lagi menikmati nikmatnya surga yang lain. Tapi kedua-duanya sama-sama di surga. Ya, cuma beda kelasnya. Ya, beda kelasnya. Dan perlu diketahui bahwa nikmat surga yang tertinggi adalah ketika seorang itu memandang Allah. Jadi tidak hanya senang menikmati suguhannya, tapi senang ketemu dengan tuan rumahnya. Ya, istilahnya begitu ya. Yang sering saya ucapkan bahwa kita ini nanti akan bertemu dengan Allah itu seperti orang bertamu. Ya. Orang bertamu kemudian dapat suguhan. Yang satu baru dapat suguhannya udah seneng, ya, karena memang tujuannya bertamu itu kepengen dapat suguhan, kepengen ketemu bidadari, kepengen menikmati makanan-makanan surga, minuman-minuman surga. Nah, yang satu beda, dia bertamu itu tujuannya ingin kenal, ingin ketemu dengan yang punya surga. Yang punya surga siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para nabi dan rasul itu begitu masuk surga itu ya dia sudah bercengkerama bersama Allah. Ya. Soal nikmat-nikmat yang lain itu sudah tertutup semua. Sementara orang awam ini begitu masuk surga itu ya sesuai dengan keinginannya. Karena cita-cita masuk surga itu mau makan, ya begitu masuk surga itu ya makan aja gitu. Ketika orang itu di dunia kepengen masuk surga karena kepengen punya bidadari, nanti di surga itu aktivitasnya hanya bercanda sama bidadari aja. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya di atas bidadari itu masih ada nikmat yang lebih hebat, yaitu ketika menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan karunia Allah kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.